Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Firdaus Samuel Siombing dengan NIM 11S22026 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dari praktikum yang ketiga. Oke, sebelum kita masuk pada bagian praktikum atau kodenya, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan soal terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa kelas yang dibagi dari person, vocable, student, home, address, dan course. Nah, di sini eh, telah diberikan kode yang untuk menjalankan program. Nah, app.java. Nah, di sini ada sebuah kode yang diberikan. Nanti saya akan menjelaskannya. Dan di sini adalah input. Dan ini adalah expect input dari program yang telah ditugaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang person. Nah, person ini mempunyai atribut yaitu name, age, itu string, dan integer. Nah, person ini ada name dalam bentuk string, dan age itu dalam bentuk integer. Ada get name, string, get age, in. Nah, person ini bagian dari student. Nah, student ini eh, merupakan bagian dari person juga. Nah, jadi misalnya person memiliki nama. Diri kita mempunyai nama dan juga umur. Tetapi kalau kita adalah sebagai seorang siswa, tentunya kita harus memiliki NIM yang tidak dipunyai oleh person. Nah, jadi ini berhubungan dengan kelas person. Kelas student berhubungan dengan kelas person. Yaitu di sini dia memiliki NIM string dan eh, name dalam bentuk string, egg dalam bentuk int akan dimiliki juga di sini. Nah, ini adalah buktinya. Nah, masuk pada bagian person. Person ini tentunya eh, memiliki rumah. Nah, rumah ini dibagi dalam model string, address, ada juga owner yang diambil dari kelas person. Nah, ini adalah kaitan dari kelas home ke kelas person, yaitu ownernya. Nah, eh, di sini ada dijelaskan. Nah, ini definisinya. Jadi hubungan person dan address itu dan home itu ada dependensi ya. Jadi hubungan antara dua kelas di mana satu kelas membutuhkan kelas lain untuk bekerja dengan benar. Nah, itu adalah contoh hubungannya. Nah, inilah hubungan dengan kelas home dan address. Nah, di sini sebuah kelas besar dan dan bisa dibilang kelas kecil. Nah, jadi di sini di home ini adalah kelas umum, bisa dibilang sebagai kelas umum. Nah, sedangkan address ini lebih spesifik. Nah, ya. Bisa kita lihat pada bagian penjelasannya. Nah, namanya adalah relational composition, di mana sebuah objek besar terdiri dari suatu objek lebih atau objek lainnya yang merupakan bagian dari objek besar tersebut. Nah, misalnya di objek home tadi kita mempunyai alamat. Nah, di pada bagian kelas address, alamat itu dibagi menjadi jalan, kecamatan, nah gitu. Nah, dan pada bagian student, nah student itu memiliki relasional kepada course. Nah, kenapa eh, kelas student memiliki relasional kepada kelas course? Karena eh, seorang siswa akan mempunyai course masing-masing. Misalnya mata kuliah yang diambil kan. Ya. Jadi ini dibagi dari name string, credits, sebagai integer. Oke, masuk pada bagian programnya. Eh, saya terlebih dahulu akan menjelaskan kelas-kelas yang ada pada dalam tadi. Nah, di sini adalah kelas person. Kelas person ini terdiri dari bagian private string name dan private integer. Di mana string ini kan menerima sebuah array dalam bentuk bebas apapun. Itu kan person itu memiliki bagian private string integer. Sebenarnya private ini bisa kita ubah menggunakan publik. Tetapi karena agar tidak sembarang diakses atau agar keamanan data dapat terjaga, jadi eh, private string name dan private integer age
tidak bisa diakses oleh kelas lain. Nah, tetapi saya juga menginisiasi lagi di bawah agar eh, bagian yang ini dapat diakses melalui kelas lain. Nah, setelah itu sering kan menerima sebuah iri tadi kan, yang 11S, 22, misalnya gitu. Bisa campuran huruf dan angka. Integer ini menerima angka. Nah, di sini ada lagi public string get name. Nah, di sini public string get name ini untuk mengambil nama yang telah kita isi pada bagian ini. Nah, di sini juga ada bagian kelas public integer get egg. Itu ini adalah sebuah bagian dari method. Inilah method dari kelas ini. Oke, lanjut pada kelas yang kedua, kelas student extend person. Nah, maksud dari kelas student extend person ini adalah ada bagian dari eh, atribut dari person yang digunakan di atribut student. Nah, yaitu nama dan umur, yaitu AG. Nah, jadi kita menggunakan super name AG agar mengambil atribut dari kelas lain ke kelas ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik ulang ini. Nah, jadi mengetik ulang private yang ini ke dalam. Kita hanya perlu mengetik private string name karena telah kita ambil dari kelas lain. Nah, ini adalah uh, inisialisasinya string name baru akan kita input nanti dan akan disimpan pada ini return name, return enroll course, public enroll course. Nah, oke, masuk pada bagian kelas address. Nah, private string CT, private string street. Nah, address itu kan tadi terdiri dari CT dan street. Nah, eh, tetapi sebelum masuk ke situ, kan tadi kelas address dan home berhubungan. Nah, jadi eh, pasti ada atribut kelas home, kelas address yang dimiliki oleh kelas home dan juga kelas address kelas person yang dimiliki oleh kelas home. Nah, inilah person owner kan. Person ini diambil dari kelas person. Kalau street diambil dari kelas address. Kalau model eh, berada pada kelas tersebut. City juga diambil dari kelas address. Nah, makanya kelas home dan kelas address dan kelas person berhubungan seperti pada diagram tersebut. Ya, ini person, home, address. Nah, jadi dia lebih spesifik pada addressnya, pada kelas addressnya. Nah, yang ini. Jadi semuanya akan disimpan pada kelas home karena telah dispesifik oleh kelas address dan diambil sebagian dari kelas person, yaitu eh, pemilik atau ownernya. Nah, ini adalah sering model yang telah saya jelasin tadi. Nah, di sini disaddress akan membuat inisiasi baru yaitu new address city street. Nah, dia akan menyimpan data city dan streetnya pada bagian this address. Nah, apa sih gunanya this street, this address, this name? Nah, ini semua nanti akan kita panggil pada program yang ini. Nah, pada program yang telah disediakan di modul yang untuk menjalankannya. Nah, setelah itu di sini masuk pada bagian kelas course. Nah, kelas course ini atau private string name. Nah, di sini tidak ada hubungan pada yang diambil dari kelas lain karena eh, kelas ini merupakan kelas yang spesial yang dari kelas student. Nah, kelas course ini terdiri dari nama yang diasasi oleh string dan kredit seperti kreditnya seperti SKS, 4 SKS. Ya. Lalu di sini public course, string name, integer credits, nah dan akan disimpan nanti pada bagian ini. Di sini juga ada public string. Di sini juga ada public integer get credits.
Nah, ini untuk menyimpan dan untuk menerima. Oke, inilah bagian metode dari kelas ini. Inilah metode-metodenya. Oke, masuk pada bagian yang terakhir untuk menjalankan programnya. Nah, di sini kita menerima inputan kan dari import Java Util Scanner. Nah, di sini inputan dari sistem. Nah, setelah itu kita akan menerima eh, hal-hal yang perlu yang ingin kita keluarkan pada bagian outputnya. Nah, di sini ada string student name. Nah, dia akan mengambil name student. Berarti dia akan mengambil dari hmm, kelas student, yaitu yang ini, get name. Nah, ini name. Oke, setelah itu masuk pada bagian string student name. Hmm, dia akan mengambil sebaris lagi, masuk pada bagian student age, pada bagian string home model. Nah, inilah bagian dari alamat tadi kan, home model, address. Ada juga bagian dari person, kelas person yang diambil ke kelas tersebut. Nah, setelah itu, eh, nah di sini hmm, untuk memprint eh, nama nama secara langsung semua. Jadi person, person, kelas person akan diinisialisasi dengan di student. Ada juga student name, student age. Nah, ini adalah bagian dari ini. Yang ini akan dibuat dari sini, home model, person, address city, address street. Nah, ini kan bagian dari kelas home yang diambil pada bagian kelas kelas person yang diambil pada bagian kelas home. Masuk pada bagian person name. Nah, di sini kan telah kita inisiasi tadi. yang yang student ini akan mengambilkan. Nah, setelah itu di sini ada untuk memprint out ke programnya. Di sini ada sistem out print line, person name, plus person get name. Nah, person get name ini yang diambil dari kelasnya. Jadi ini get name, get age, yang ini get age. Nah, nah di sini ada suatu kondisi ketika person adalah instansi bagian dari student. Nah, misalnya person ini apakah person ini seorang siswa? Nah, jika person ini seorang siswa, maka dia akan memprint student ID yang didapat dari get name kan, student home city yang dapat dari get address dan get city. Nah, di sini ada enroll course, yaitu nama mata kuliahnya. Nah, dan adalah student is studying. Saya akan mencoba menjalankan program ya. Nah, inputan yang pertama adalah kita masukkan NIM 22026. Saya akan masukkan NIM saya. Ya, masukkan nama saya itu Riovan. Masukkan nama saya, umur saya itu 18. Masukkan alamat, salah menginput, mohon maaf. Masukkan NIM saya terlebih dahulu. Nama saya, umur, baru alamat, mata kuliah yang saya ambil, SKS-nya. Nah, yang bagian dari outputnya itu Riovan. Yang bagian dari eh, inilah Riovan. Inilah umur saya itu 18.
Lalu ini bagian dari get address, get city, dan general cost yaitu PPO ini, dan get email. Mungkin sekian yang bisa dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan atau ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.